Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Jadi dari segi komponen yang dipakai itu ada ESP, terus pakai LCD juga, real time clock untuk ngeset umumnya, terus menggunakan motor servo juga. Motor servo ini IPC yang berikan 16x2. 16x2. Nah, untuk motor servo dia punya 3 kaki. Ada tambah juga motherboard untuk sebagai perantara untuk penyambungan jumpernya. Breadboard ya? Breadboard atau breadboard ya. Pertama yang kami kerjakan dulu itu bagian LCD dulu. LCD dia mempunyai 4 kaki pin. Yang pertama itu VCC, GND, SDA, SCL. Berarti untuk SDA, SCL-nya kami hubung ke breadboard. Terus untuk konektivitas dengan USB, SDA itu ini SDA, ini SCL. SDA dipasang kemana? Dipasang ke pin 21. Sedangkan SCL dipasang ke pin 22. Pin 22. Terus untuk yang RTC itu kan dia punya ini kaki pin SDA, SCL juga, SDA, SCL. Ini motherboardnya. Breadboard. Oh ya, breadboard. Dia punya SDA, SCL juga, tapi dikarenakan kaki pin ISP-nya cuma ada 1 per masing-masing. SDA kaki pin 21 nya cuma 1. Terus kaki pin 22 cuma 1, makanya perlu motherboard untuk memparalelkan si sambungan kabelnya. Mungkin itu aja untuk yang dari segi rangkaian. Lanjut aja langsung ke codingan. Jadi untuk baris 1 sampai 5 inilah library yang digunakan. Library yang digunakan itu liquid crystal untuk si LCD-nya. Terus ada library kedua itu RTC Lib untuk si RTC atau untuk mengatur si jamnya. Terus yang library ketiga itu untuk motor servo. Terus library 4 dan 5 untuk konektivitas dengan web server. Lanjut, dikarenakan kita connect dengan web server, maka kita butuh masukkan input ke SSID dan password ini. Terus ya ini baru 11 saya kurang paham maksudnya apa. Ada 13. Yang 13 ini untuk inisialisasi motor servo itu dipakai My Servo ini untuk pemanggilan katanya. Tambahan baris 11 LCD-nya, berarti dia punya 16 kolom dan 2 baris. Nah, selanjutnya di baris ke-15 ini untuk deklarasi IP RTC yang digunakan. Karena kita belinya itu IP RTC-nya DS3231, maka kita deklarasikan di sini jenisnya DS3231. Kalau misalkan dia yang digunakan itu IP-nya DS1307, deklarasinya di sini DS1307. Terus baris 819 ini untuk tampilan di web servernya untuk hitungan waktunya. Nah, terus di bagian sini ini fungsinya ya, tombol fit dari ya, fungsi yang digunakan untuk yang di web server. Jadi penjelasannya itu ketika nanti bagusnya didemokan langsung buka HP. Ini seperti ini, dia menampilkan jamnya. Terus ada kondisinya. Ini bisa diganti-ganti ya tulisannya. Ini di sini kalau tampilannya ini ikan kenyang. Atau dalam artian nanti si kartu untuk memberi makan itu nggak terbuka, jadi makanan nggak jatuh ke bawah. Oke, kasih. Dan terus misalkan kenapa kita ngasih kayak perintah tambahan seperti beri makan segera itu, misalnya
Itu kan dari secara sistem yang terangkai itu dia kan yang ngatur pada saat pemberian makan itu masih admisi. Jadi misal kita set jamnya misalnya jam 11 pemberian makannya, maka otomatis pemberian makan jam 11. Tapi terkadang kalau misalkan kita pengen suatu waktu pengen memberi makan kita di jam berapa, atau kita bisa gunakan observer ini. Jadi kita nggak terpatok dari masa kena waktu yang ada. Jadi misalnya kalau kita tekan, jadi makanannya tumpah. Itu untuk demonstrasi penggunaan observer untuk pemberian makan ikan itu. Lanjut yang kuning. Next, karena kita ingin mempersingkat, nggak terlalu detail untuk penjelasan dari kodenya, kita lanjut aja ke bawah. Nah, ini jujur saya belum ngerti sebelumnya. Ini karena bubble ChatGPT. Ya, kayak ngasih perintah ke si motor servo untuk bergerak. Nah, terus sekarang akan sedikit. Nah, ini untuk tampilan jamnya yang muncul di si web server. Klik H berarti untuk menampilkan house atau jamnya, dan R now get minutes berarti untuk menampilkan si minutnya, dan S menampilkan detiknya. Kayaknya sepertinya segitu dulu yang bisa saya jelaskan tentang web server ini. Lanjut di bagian poin setup ya. Ini tuh tampilan yang bakalan kita atur di LCD, yaitu yang di baris 132, 33, 134. Karena posisinya di poin setup berarti dia perintahnya cuma sekali, berarti atau tidak berulang. 132 untuk inisialisasi pemanggilan LCD. 133 itu untuk menampilkan backlight. Jadi LCD ini punya cahaya latar. Kenapa bisa muncul cahaya latarnya? Itu diperintahkan oleh si codingan di baris 133. LCD backlight. Terus baris 134 LCD clear. Itu untuk memberi perintah di awal itu LCD harus dihapus dulu. Jadi tidak ada kata yang tersisa di LCD. LCD clear. Dengan artinya dihapuskan. Terus lanjut ke bawah. Nah, baris 143 ini fungsi yang digunakan untuk menggerakkan si motor servo. Berarti kalau ada angka 2 di sini, berarti si kaki pin digital dari motor servo itu dikonekkan ke kaki pin digital nomor 2 di USB 32 nya. Lanjut sekarang di void loop. Nah, untuk di void loop di bagian 105 ini kita harus deklarasikan untuk membaca waktu sekarang. Untuk dead time now sama dengan antecedent now. Ya, untuk membaca waktu sekarang tadi. Terus membaca waktu sekarang itu nanti diterjemahkan atau ditampilkan menggunakan perintah LCD script ini. LCD.p, di mana untuk menampilkan tulisan type ini. Mungkin kalau mau pengen lihat bisa ada caranya. Untuk menampilkan tulisan type di sini diatur oleh codingan nomor 155. Terus karena type ini 2, lanjut dengan jamnya. Jamnya itu diatur oleh codingan nomor 156. Terus untuk yang minutnya diatur oleh codingan nomor 158. Lanjut detiknya di 160. Nah, selain itu kita pengen menambahkan fungsi logika, di mana misalkan kalau ini mungkin codingannya ada kesalahannya, coba di sini dua itu ya. Iya. Tadi pakai intinya apa?
bisa tuh. Iya. Mau dijelaskan juga kembali ya letaknya ada dalam rangkaian keyboard, ada Iya. SP kan ada Cet. Iya. ada istilah RSA, Oke. tim 21, tim 22, dan Sip.